Nanti Kak Ipul ini akan apa? Berkisah tentang Isra Mi'raj, perjalanan Nabi, tentang peringatan tentang Isra Mi'raj. Kira-kira ada perintah apa saja ketika perjalanan Nabi itu, Nabi Muhammad ya. Nah, sambil menunggu, nah tadi teman-teman sudah tahu kan Isra itu apa sih? Nah, Isra itu adalah perjalanan Nabi, ya, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira menurut kalian antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh atau dekat? Jauh. Sedangkan Mi'raj, nah teman-teman, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana tuh Sidratul Muntaha? Di sana ada di langit. Iya, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa nggak ditempuh dalam 5 detik? Kalau menurut logika nggak mungkin, karena kan nggak mungkin ya perjalanan dari Masjidil Haram, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Dengan menggunakan apa nih? Siapa yang tahu? Kendaraan buruk, yaitu berwarna putih, itu semacam buruk itu lebih besar dari kedelai ya, keledai. Kedelai, dikira susu kedelai. Lebih kecil. Buruk itu lebih kecil dari keledai. Oke, Kak Ipul, kalau memang sudah siap bisa langsung dimulai. Kita mulai aja. Oke, sepertinya Kak Ipulnya itu lagi siap-siap ya teman-teman ya. Kak Ipulnya lagi siap-siap, kita tunggu saja. Nah, alhamdulillah Kak Ipul sudah ready. Masya Allah. Ini suara Kak Ipul terdengar jelas, insya Allah ya. Insya Allah terdengar jelas. Teman-teman silakan di mute dulu ya teman-teman ya. Iya, Bu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Sama-sama Kak Ipul. Anak-anaknya nurut-nurut sekali. Anak soleh dan solehah SD Rahmania 1. Alhamdulillah sudah memberikan kesempatan Kak Ipul untuk bercerita pada pagi hari ini. Baik. Sebelum Kak Ipul bercerita, Kak Ipul mau mengawalinya dengan mengucapkan salam. Nanti teman-teman boleh dijawab dengan semangat. Walaupun tadi kata Bu Sarah di mute dulu, nggak apa-apa deh. Yang penting Kak Ipul juga masih merasakan semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang Kak Ipul hormati Bapak Kepala Sekolah, kalau nggak salah mohon maaf tadi namanya Pak Komar ya yang memberikan sambutannya, Bu Sarah ya. Dan kepada seluruh Dewan Guru SD Rahmania 1, semoga baik Bapak Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah, semoga dipanjangkan usianya biar berkah. Amin. Dan yang Kak Ipul sayangi dan cintai, siswa-siswi, anak soleh dan soleha SDT Rahmania 1 yang sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Kak Ipul dan Gatot Kece. Tadi sudah disebutkan ya namanya, ini kan Kak Ipul, terus nanti ada teman Kak Ipul tuh. Kalau teman-teman udah lihat di poster atau di flyernya, Gatot Kece kayak gimana sih? Pak, nanti Gatot Kece mau Kak Ipul panggil ya. Nah ini Gatot Kece. Baik,
Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada pagi hari ini insya Allah kita tetap sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Semoga mungkin yang ada di antara kita, orang tua kita, saudara kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ada di dekat kita sedang sakit, yang hari ini masih sakit, kita doakan semoga sakitnya itu segera diangkat oleh Allah, badannya segera disehatkan kembali oleh Allah, segera bisa beraktivitas dan bisa main-main sama teman-teman lagi. Atau mungkin ada teman-teman yang sedang sakit, pasti sedih ya, tapi kita doakan biar cepat sembuh ya. Amin. Salat serta salam Allah semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup, Nabi akhir zaman yang hari ini sedang kita peringati perjalanan yang luar biasa, yaitu perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disebutkan nih sama Bu Sarah Isra Mi'raj itu seperti apa. Wah, Kak Ipul juga mau bercerita tentang Isra Mi'raj teman-teman. Tapi sebelum Kak Ipul bercerita, kita mau main-main dulu yuk. Kita mau main-main dengan tepuk-tepuk. Iya, kita main cukup tepuk-tepuk karena kita sedang di layar Zoom. Jadi bukan main petak umpet. Ih, nggak bisa nanti kalau kalau main petak umpet Kak Ipulnya cukup gini dong. Ngumpet dari kamera tuh. Tapi kita mau main tepuk-tepuk. Mau main, siapa tadi kayaknya kayak Ipul denger mau main bola. Bukan, kita mau main bola nanti orang-orangnya nggak kelihatan. Main bola nanti nanti gimana, aku nggak ada bola. Atau mungkin mau main bola virtual. Nanti itu kena laptop. Iya, nanti kalau main bola, bolanya kena laptop. Kan kita lagi. Kalau kena HP juga nanti jatuh HP-nya. Astagfirullahaladzim. Kalau kena HP nanti HP-nya jatuh. Jadi bukan main bola, bukan petak umpet, bukan main kelereng, bukan. Iya, mau main boneka boleh deh. Tapi sekarang kayak mau mengajak teman-teman untuk tepuk. Ya, siapkan kedua tangannya dipasang kanan dan kiri. Tepuk seperti ini ya. Kalau Kak Ipul bilang tepuk satu, hap, tepuk satu kali. Oke. Tepuk satu. Oke, terima kasih. Sekali lagi, tepuk satu. Tepuk dua. Sekali lagi, tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk kosong. Kalau tepuk kosong ada. Berarti nggak tepuk. Mau kasih tahu loh, tepuk kosong itu seperti ini. Jadi kedua tangannya disiapkan, tapi kita nggak jadi tepuk. Melainkan seperti ini teman-teman. Kedua tangannya ditaruh di samping muka kita, kanan dan kiri. Kemudian tepuk kosong itu seperti ini. Tepuk kosong. Wah. Yang lucu ya. Jangan lupa pasang muka lucunya. 1, 2, 3. Tepuk kosong. Seram, kurang lucu, kurang kenceng suaranya. Tepuk kosong. Kosong. Satu. Woi, tepuk satu, woi. Tepuk dua. Tepuk kosong. Siapa ya yang belum sikat gigi ya? Hahnya sampai ke sini. Teman-teman, bukannya tahu nggak sikat gigi nanti keluar kumannya. Iya betul.
betul. Kalau nggak sikat gigi nanti ada kumannya. Lebih wangi. Wah, ada yang curhat sikat giginya pakai odol kodomo ya. Kalau Gatot Kece kira-kira pakai odolnya apa ya? Kodomo benda itu. Aku pakai Teman-teman yang boleh panggil Gatot Kece yuk. 1, 2, 3. Gatot Kece. 1, 2, 3. Kurang semangat sekali lagi. 1, 2, 3. Ini Gatot Kece-nya ya. Kok nggak nongol-nongol ya? Gatot Kece. Mati itu orang mau ngambil. Duduk di sini aja. Nggak boleh gitu, Gatot. Kenapa? Kamu tadi bikin kaget, datang-datang langsung di depan kameranya. Maaf ya. Ya, terima kasih sudah minta maaf. Hai. Ih, Gatot. Kenapa? Sebelum bilang hai, sebelum menyapa teman-teman, harusnya mengucapkan salam dulu. Kepul tadi sudah mengucapkan salam. Jadi aku harus mengucapkan salam? Iya. Kan kalau kita pertama kali ketemu, bukannya bilang hai, tapi harus mengucapkan salam ya teman-teman ya. Ya udah aku mengucapkan salam. Kamu bisa mengucapkan salam? Bisa. Coba gimana? Salam. Bukan gitu, Gatot. Terus gimana? Katanya salam. Maksudnya bukan salam yang kayak gitu. Gimana salamnya? Salamnya ucapkan salam yang baik. Salam yang baik? Gitu? Bukan. Kok ketawa sih? Bukan gitu, kamu salah bilangnya. Terus gimana? Ucapkan salamnya yang betul. Salam yang betul. Gitu. Bukan. Ih, jangan marah-marah. Iya, nggak marah. Cuma kamunya salamnya yang baik. Tadi udah. Tapi bukan salam yang baik, bukan gitu. Salam yang baik dan betul itu seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngasih contoh. Kan harus dijawab. Ya, tapi ini ngasih contoh dulu. Kamu yang mengucapkan salam, nanti teman-teman yang jawab. Ah, gitu ya? Gimana tadi? Ya kamu bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita jawab lagi. Kan harus jawab. Ya, sekarang kamu ngucapin salam. Oke, siap. Gimana? Tadi katanya dengerin. Kamu ikutin kayak Ipul. Salam. Salam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Pasti diikutin. Masih dijawab juga sih. Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang bilang ke sana. Aku ya. Waalaikumsalam. Kamu assalamualaikum. Oh ya. Waalaikum. Gimana sih gimana? Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Gitu. Iya. Waalaikumsalam. Akhirnya Gatot Kece-nya bisa mengucapkan salam juga teman-teman ya. Bisa lah. Katanya kecil boleh tadi walanya kamu salam terus. Iya, tadi dijawab terus. Salam. Iya, terima kasih teman-teman. Teman-teman, kalau tadi kan bilang teman-teman itu sudah mandi, sudah sikat gigi. Kalau Gatot Kece udah mandi belum? Udahlah. Beneran? Wah, bener. Kan ada lagunya gini. Bangun tidur, tutup. Bau berkaca nanti. Aku tahu. Bukan main. Harusnya kan bangun tidurku terus nancing. Bukan mandi.
Oh nanti ya. Tak lupa menggosok baju. Gigi. Iya, gosok gigi. Harus sikat gigi yang bersih, digosok-gosok. Kalau kamu gosok giginya pakai apa? Pakai Odeng. pakai apa? Odol. Obeng. Odol bukan obeng. Obeng. Kalau pakai obeng giginya sakit ya teman-teman ya. Tadi ada yang nanya deh, kalau kamu sikat giginya pakai odolnya apa? Odol Aku sikat giginya pakai kodol komodo. Komodo. Itu hewan. Bukan komodo. Bukan komodo, kodomo. Iya itu. Ini kenapa kita jadi nyebutin merek sih? Kalau jadi nyebutin merek kan kita mau cerita tentang Isra Mi'raj ya teman-teman ya, bukan mau cerita tentang odolnya. Betul sih. Oh iya kan tadi nanya doang, kan kamu bilangnya pakai obeng. Kita cerita. Semuanya di mute. Semuanya di Oke, terima kasih teman-teman. Boleh duduk rapi kembali ya. Ipul sudah mau bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Aku dengerin ya. Kamu bantuin cerita juga. Oke, siap. Isra dan Mi'raj. Aku aja yang cerita ya. Ya udah ceritain. Kamu yang cerita. Iya. Jadi ceritanya gini. Gimana ya? Katanya kamu yang mau cerita. Ketul aja lah ketul. Iya, ada Ipul aja. Baik, teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Sarah dan Pak Komar tadi memberi sambutan tentang Isra dan Mi'raj juga ya teman-teman ya, bahwa di perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa. Tapi sebelum Kak Ipul mau menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Kak Ipul mau kasih tahu teman-teman nih, barangkali masih ada yang belum tahu. Ngapain sih Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Ngapain sih Allah memperjalankan Nabi Muhammad? Nah, teman-teman, Kenapa? ini mau cerita dulu. Jadi, pada tahun tersebut Rasulullah itu sedang bersedih hati. Sedih kenapa? Jadi, di tahun itu Rasulullah itu ditinggal sama istrinya. Istrinya itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Jadi istrinya yang bernama Siti Khadijah itu meninggal teman-teman. Pasti sedih. Ya sedih banget. Padahal Siti Khadijah adalah orang yang selalu membantu Nabi Muhammad. Kan Siti Khadijah ini adalah orang yang kaya raya. Banyak duitnya. Iya banyak duitnya. Banyak hartanya. Iya banyak hartanya juga. Banyak emasnya. Iya pokoknya banyak deh pokoknya. Jadi semua kekayaannya Siti Khadijah itu untuk Nabi Muhammad, untuk berjuang, untuk berdakwah. Pokoknya Nabi Muhammad butuh apa, dikasih. Nabi Muhammad butuh apa, buat ini, buat itu. Pokoknya untuk dakwah Nabi Muhammad itu selalu dikasih sama Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Khadijah kan saudagar yang kaya raya. Tapi waktu meninggal itu kain kafannya banyak tambalan, banyak lubang, banyak bolong-bolong gitulah. Kasian banget ya. Iya, tapi beliau adalah wanita yang mulia, perjuangannya luar biasa bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, istrinya yang setia itu meninggal. Jadi Nabi Muhammad sedih. Sedih banget ya. Iya, tapi bukan hanya istrinya saja yang meninggal. Ada lagi. Ada. Kalau tadi Siti Khadijah selalu mensupport dengan uangnya, dengan kekayaannya Siti Khadijah, ada loh orang yang selalu mensupport. Sutor kan sih? Sutor. Support. Support itu mendukung perjuangannya Nabi Muhammad, selalu membela Nabi Muhammad. Ada orang yang selalu menjadi tamengnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mau macam-macam sama Nabi Muhammad, orang ini selalu berjaga-jaga dan selalu bersiap-siap. Nggak boleh berani-berani colek-colek, nggak boleh menyakiti Muhammad. Karena Muhammad adalah keponakanku.
Keponakan. Iya, karena yang membela Nabi Muhammad adalah pamannya sendiri, yaitu paman Abu Thalib. Abu Thalib itu orang baik ya? Baik banget, sangat sayang sama Nabi Muhammad, udah kayak anaknya sendiri pokoknya. Jadi kalau ada orang yang mau jahat sama Nabi Muhammad, Abu Thalib itu selalu maju dan bilang ke orang-orang gak boleh menyakiti Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu pamannya itu yang bernama Abu Thalib adalah tokoh kaum Quraisy, pembesar, orang penting. Jadi semua orang pada takut dan gak berani yang menyakiti Nabi Muhammad. Ketika ada di hadapan Abu Thalib, ya berarti orang-orang gak mau menyakiti dan gak berani karena ada Abu Thalib gak mau menyakiti Rasulullah. Tapi pada waktu itu di tahun yang sama, tadi istrinya sudah meninggal. Sekarang pamannya yang menjadi pembela orang yang sayang sama Nabi Muhammad itu meninggal juga. Kenapa emangnya? Ya karena sudah tua. Jadi Abu Thalib itu meninggal, teman-teman. Ya sedih banget dong. Iya makin sedih. Sedih sekali. Tapi yang bikin Nabi Muhammad sedih bukan hanya saja ditinggal pamannya. Tapi pada waktu itu pamannya meninggal itu belum masuk Islam. Jadi pamannya belum masuk Islam? Belum. Itu yang membuat Nabi Muhammad makin sedih. Kok gitu sih? Tanahnya sendiri malah orang kafir gitu? Iya, jadi pamannya itu kan beliau adalah pembesar kaum Quraisy dan beliau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi meninggal belum memeluk agama Islam. Itu yang membuat Nabi Muhammad semakin sedih. Kok nggak dapat hidayah sih? Ya kan hidayah itu urusan Allah. Bukan ya Nabi Muhammad bisa berdakwah, Nabi Muhammad bisa berdoa, bisa berjuang. Tapi hidayah itu adalah urusan Allah. Siapa aja yang mau masuk Islam, siapa aja yang mau menyembah Allah, itu urusan Allah. Nabi Muhammad adalah menyuruh, meminta orang-orang, mengingatkan mereka untuk selalu menyembah Allah dan masuk ke dalam agama Islam. Nah, Abu Thalib ini nggak sampai mengucapkan kedua kalimat syahadat terus meninggal. Makanya Nabi Muhammad sedih sekali. Gitu teman-teman. Jadi pamannya sudah meninggal. Tadi sebelumnya istrinya sudah meninggal. Karena pamannya sudah meninggal, Nabi Muhammad itu semakin tersiksa. Beneran? Iya. Jadi orang-orang kaum Quraisy di situ, orang-orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad, orang-orang yang jahat sama Nabi Muhammad, itu semakin semena-mena. Bukan hanya menyakiti secara lisan, mereka menghina Nabi Muhammad, tapi mereka juga menyakiti secara fisik Nabi Muhammad. Ternyata disakiti. Iya, badannya Nabi Muhammad itu disakiti. Ada yang sampai menjatuhi Nabi itu dengan kotoran unta. Di mana? Di kepalanya Nabi Muhammad. Enggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Pokoknya kasihan banget ya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu hijrah. Hijrah apa sih? Hijrah itu pindah. Tadinya dari mana? Tadinya kan dari kota Mekah. Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah. Terus hijrah mencari tempat untuk berlindung atau untuk tempat berdakwah. Barangkali di tempat yang baru ini Nabi Muhammad bisa disambut dengan baik. Enak kemana? Ke negeri Thaif. Dari Mekah, karena di Mekah itu Nabi Muhammad tidak diterima dengan baik, akhirnya Nabi Muhammad berhijrah, berdakwah ke negeri Thaif dengan harapan orang-orang Thaif mau menyambut Nabi Muhammad dan mau masuk ke dalam agama Islam, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi sampai di negeri Thaif yang terjadi malah sebaliknya. Maksudnya Nabi Muhammad ditolak, Nabi Muhammad diusir, bahkan sampai dilempar. Pakai apa? Pakai batu, teman-teman. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Sampai Nabi Muhammad itu dalam riwayatnya, dalam hadisnya Nabi Muhammad sampai berdarah. Nggak boleh. Gitu pokoknya sedih banget. Nabi Muhammad berharap di negeri Thaif itu orang-orang mau menyambut dan menerima Nabi Muhammad. Tapi malah diusir. Bahkan sampai dilempari batu. Nabi Muhammad bersedih, berserah diri kepada Allah. Dan pada satu malam Allah mengirim malaikat. Malaikat namanya siapa? Malaikat Jibril. Pelan-pelan. Jadi malaikat Jibril ini datang untuk memberi kabar yang bahagia. Kabar baik? Iya, memberi kabar baik. Kabar baiknya apa? Mau ngajak Rasulullah jalan-jalan. Seru banget, no. No, kemana jalan-jalannya? Kenal. Bukan ke mall. Ke pantai.
bukan ke pantai, Gatot. Terus kemana jalan-jalannya? Dulu itu belum ada mall. Petasar. Ih, bukan ke mall, bukan ke pantai, bukan ke pasar. Terus kemana? Nabi Muhammad itu mau dibawa sama malaikat Jibril menuju perjalanan yang luar biasa untuk menghibur Nabi Muhammad. Oh, jadi maksudnya biar Nabi Muhammadnya nggak sedih lagi. Iya, tadi istrinya meninggal, pamannya meninggal. Setelah hijrah Nabi Muhammad juga dapat perlakuan buruk. Jadi Nabi Muhammad itu butuh hiburan, dihibur oleh Allah. Dan perlu teman-teman ketahui, tahun itu adalah disebut tahun Amul Khuzni. Apa? Amul Khuzni. Artinya apa? Tahun kesedihan. Karena bagi Nabi Muhammad adalah tahun itu adalah tahun yang sangat berat. Iya. Tadi kan istri meninggal, pamannya kan. Iya, pokoknya sedih banget. Makanya Allah mengirim dan mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad pergi Jalan-jalan. tapi bukan ke mall. Iya. Perjalanannya istimewa. Namanya perjalanan. Aku tahu. Ya apa? Isra dan Mi'raj. Wah, Gatot Kaca pinter. Kan aku udah belajar, aku udah tahu ceritanya. Ya, makanya kamu bantuin cerita. Ayo. Nah, teman-teman, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Palestina atau Baitul Maqdis, itu disebut Isra. Sementara Mi'raj adalah dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga ke 7, terus naik ke atas sampai bertemu dengan Allah. Oh gitu ya? Iya kan katanya kamu udah tahu. Iya, aku udah tahu. Ceritain lagi. Ya kayak belum cerita lagi ya. Jadi pada waktu itu kan belum ada mobil. Kereta ada nggak kereta? Belum ada kereta. Belum ada pesawat. Helikopter. Belum ada. Belum ada kendaraan-kendaraan yang canggih seperti sekarang ini. Tapi Nabi Muhammad mampu menempuh jarak kurang lebih 1.400 kilometer. Itu dari mana? Dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Kayak dari sini ke mana? Ya kayak dari sini ke pasar. Ke pasar mulai. Bukan pasar mah deket dari situ. Dari sini ke pasar mah deket. Ini 1.400 kilometer itu jauh banget. Mungkin kurang lebih kayak dari Jakarta. Terus ke mana? Ke Depok. Ke Depok masih deket. Ke Bandung. Lebih jauh lagi. Ke Cirebon. Lebih jauh lagi. Ke Solo. Lebih jauh lagi. Kayaknya dari 1.400 km itu dari Jakarta sampai ke Surabaya. Jauh banget. Iya, dari Mekah ke Baitul Maqdis itu sama kayak jaraknya Jakarta ke Surabaya. Kurang lebih jaraknya seperti itu. Sampai berapa lama? Tapi Nabi Muhammad mampu menempuh perjalanan 1.400 km itu hanya dengan waktu 1 malam. Beneran? Iya beneran. Cepet banget. Pakai apa? Pakai kendaraan yang spesial. Pesawat jet? Belum ada pesawat jet. Terus apa? Namanya kendaraannya adalah buraq. Apa? Buraq. Buraq apaan sih? Buraq adalah tunggangan Nabi Muhammad. Kendaraan? Iya, kendaraan Nabi Muhammad diceritakan itu buraq itu lebih besar daripada keledai. Bentuknya mungkin mirip-mirip kayak kuda gitu, tapi lebih besar daripada keledai dan dia bersayap. Ada sayapnya gitu? Iya, jadi kalau yang visual yang kita dapat mungkin dari gambar-gambar atau mungkin kita pernah mendengar, kurang lebih gambarannya kayak kuda tapi ada sayapnya. Emang ada? Ya ada, ini makhluk ciptaan Allah. Kalau memang pada waktu itu buruknya seperti itu, berarti memang gambarannya seperti itu, teman-teman. Kenapa namanya buraq sih? Buraq itu arti bahasa sendiri adalah kilat ya, teman-teman ya. Jadi buraq itu karena dia ketika berjalan itu secepat kilat. Swing! Cepet banget. Maka disebut buraq karena dia kalau gerak itu kayak kilat. Cepet banget ya? Iya.
Set, langsung sampai. Makanya Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina itu cuman menempuh waktu durasinya itu 1 malam doang. Nggak sampai berapa jam gitu. Enggak sampai berjam-jam. Berhari-hari. Enggak. Padahal pada waktu itu orang-orang yang biasa ke Palestina atau ke Baitul Maqdis itu biasanya menempuh perjalanan dengan kuda yang paling cepat saja itu sampai kurang lebih waktu 1 bulan. 1 bulan perjalanan pergi, kemudian pulang lagi. Sampai 2 bulan. Iya, bolak-balik itu sampai 2 bulan pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad dengan izin Allah cukup menempuh dalam waktu 1 malam. Oke, Kaipul lanjutkan ceritanya ya. Jadi ketika malaikat Jibril datang memberi kabar baik dan bahagia itu akan membawa Nabi Muhammad pergi Isra. Nah, teman-teman, sebelum Nabi Muhammad berjalan bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu dalam riwayatnya itu dadanya dibelah. Ngapain? Dadanya itu dibelah untuk dibersihkan dan disucikan hatinya. Kayak gimana sih? Ya wallah alam lah, kalau sekarang juga kan sudah banyak tuh yang metode-metode canggih yang membedah perutnya, dadanya dibuka. Nah, Nabi Muhammad juga mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Hatinya dibersihkan, disucikan dengan air zam-zam. Biar bersih ya? Iya. Jadi gambarannya adalah sebagai contoh bahwa Nabi Muhammad itu akan pergi dengan perjalanan yang istimewa, maka hatinya harus bersih. Wah, keren banget. Nabi Muhammad nggak sakit ya? Ya, dengan izin Allah ya nggak sakit. Orang kita aja kan kadang kalau pergi ke rumah sakit, disuntik atau mungkin melakukan operasi itu kan nggak sakit. Kan itu dibius. Ya mungkin kurang lebih Nabi Muhammad juga pada waktu itu nggak merasakan sakit ya karena izin Allah juga. Mati belah ya, aku jadi pengen. Gitu boleh. Kalau nggak kenapa-napa ya nggak usah dibelah lah. Udah. Oke, lanjutkan ceritanya. Jadi Nabi Muhammad itu dibelah setelah dibersihkan, kemudian dirapatkan kembali dan siap untuk menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj. Terbang tuh bersama malaikat Jibril dan menaiki buraq. Nabi Muhammad ya pergi melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Cepet banget. Iya, cepet banget sampai kita kalau kedip aja, tahu-tahu udah sampai buruknya. Aku mau kedip. Ini. Oh iya udah sampai. Dan Nabi Muhammad itu diperlihatkan gambaran-gambaran orang-orang yang nanti ada di surga dan ada di neraka. Kayak gimana antaranya? Ya contoh orang-orang yang ada di surga dan di neraka itu pokoknya kalau yang surga pokoknya indah banget, enak banget. Kalau neraka ya pokoknya serem banget. Pokoknya kayak pun nggak tega ceritanya soalnya serem banget. Kenapa sih? Ya pokoknya gitulah. Mungkin yang kayak Ipul bisa ceritakan adalah ada tuh Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra itu melihat gambaran orang yang perutnya besar sekali. Kayak itu hamil. Lebih besar daripada ibu hamil. Kayak apa? Perutnya itu besar sekali sampai perutnya itu kalau dia berdiri, perutnya itu sampai menyentuh tanah. Gede banget. Iya gede banget. Pelan-pelan aja sih bikin kaget. Jadi perutnya itu sampai menyentuh tanah teman-teman. Terus kalau gerakin mana? Ya nggak bisa gerak lah kayak gitu doang. Kenapa sih emangnya? Nah itu juga yang ditanyakan oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril. Emang itu siapa sih yang perutnya besar sekali? Nah siapa? Ternyata kata malaikat Jibril itu adalah contoh dari orang-orang yang suka makan makanan yang tidak baik. Makanan-makanan yang haram. Harusnya kan kita makanan yang halal ya yang baik untuk tubuh kita. Tapi yang dimakan adalah makanan yang haram. Makanan haram itu seperti makanan yang bukan haknya. Makanan yang didapat bukan dengan cara yang baik. Kan curi. Ya kurang lebih begitulah. Makanya nggak boleh teman-teman kalau kita mau makan harus dipastikan dulu makanannya halal dan baik bagi tubuh kita. Kalau nggak nanti kayak gitu loh, perutnya gede banget. Iya. Kalau nggak kayak gitu nanti perutnya gede banget sampai perutnya itu menyentuh tanah. Ini asal balik. Iya nggak boleh. Pokoknya kita harus makanan yang halal yang kita makan. Kemudian kita harus tetap menjaga tubuh kita dengan makanan-makanan yang baik. Ya siap. Itu terus kemudian kalau surga gimana? Ya kalau di surga itu gambarannya gini. Nabi Muhammad juga melihat ada orang yang menanam benih. Benih apa sih? Biji.
menanam biji, kemudian setelah ditanam, nggak berapa lama pohonnya tumbuh dan buahnya itu langsung bisa dipanen dan dipetik, bisa diambil. Cepet banget ya? Iya, cepet banget. Kemudian nanam lagi, numbuh lagi, buahnya bisa dipetik, nanam lagi, numbuh lagi, buahnya bisa dipetik. Wah, pokoknya gambarannya indah banget. Beruntung banget orang-orang yang seperti itu. Itu orang apaan? Itu orang yang ada di surga. Enak kenapa? Nah, kata malaikat Jibril, orang tersebut adalah contoh dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang fisabilillah, orang-orang yang berjuang, yang memperjuangkan agama Allah. Kayak teman-teman juga sekarang kalau belajar di sekolah itu juga bagian dari jihad loh. Teman-teman belajar yang rajin, maka akan dicatat sebagai kebaikan bagi teman-teman dan bagi orang tua teman-teman. Gurunya gimana? Apalagi gurunya, kalau memang anak-anaknya dapat pahala, guru-gurunya juga lebih-lebih pasti dapat pahalanya yang banyak. Amin, Cie senang tuh dapat pahala. Kemudian cepet banget melesat sampai Nabi Muhammad itu sampai di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis? Iya, di Palestina. Nah, di Masjidil Aqsa itu, tadi Baitul Maqdis? Iya, Baitul Maqdis itu sebutan lain dari Masjidil Aqsa. Oh iya. Jadi Nabi Muhammad turun, kemudian Nabi Muhammad mengikat buruknya di salah satu dinding, di salah satu sujud Masjidil Aqsa. Kemudian masuk untuk bersiap-siap sholat. Ternyata Nabi Muhammad sudah disambut oleh ratusan ribu. Kalau nggak salah ini ada riwayat yang menyebutkan sampai 1.200 nabi. Banyak banget nabinya. Iya, kan nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Iya, cuma 25 kan. Sebenarnya nabi itu banyak banget, ratusan ribu. Nah, pada waktu itu nabi-nabi itu berkumpul, bersiap untuk sholat. Nah, yang menjadi imamnya siapa? Nabi Adam. Bukan Nabi Adam. Nabi Idris. Bukan. Yang menjadi imam, mengimami para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad. Iya. Masya Allah ya, pokoknya Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya. Ketuanya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Nabi kita Nabi Muhammad itu banget ya. Hebat. Kemudian setelah selesai sholat, nah Nabi Muhammad itu bersiap untuk Mi'raj. Mi'raj apa? Tadi kan kayak udah cerita, udah bilang. Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menuju langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, gimana ceritanya? Jadi, tapi sebelum perjalanan Mi'raj itu, Nabi Muhammad diminta untuk memilih 2 minuman. Minuman apa? Yang satu itu ada susu, yang satunya itu ada khomer. Khomer apa sih? Khomer adalah ada minuman keras. Iya, minuman keras. Minuman batu gitu. Bukan minum batu. Minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan lah. Oh, jadi pokoknya minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Iya, minuman yang memabukkan. Jadi nggak boleh kita minum. Nah, ini teman-teman. Padahal pada waktu itu belum ada larangan atau belum jatuh hukum haram meminum khamr. Tapi Nabi Muhammad, Masya Allah, yang memang Nabi kita luar biasa, ketika disuguhkan susu dan khamr, Nabi Muhammad itu lebih memilih air susu dan segera meminumnya. Gak minum khamr? Enggak lah. Iyalah, jangan. Enggak. Nabi Muhammad adalah orang yang baik, maka yang diambil adalah susu yang menyehatkan, bukannya malah minuman yang merusak tubuh kita. Gak boleh ya minuman keras. Iya, nggak boleh diminum. Pokoknya teman-teman juga nggak boleh sekali-kali. Pokoknya nggak boleh. Kan kata Bang Haji nggak boleh. Bang Haji siapa? Bang Haji Rona Irama. Ini anak-anak kelas 1 nggak ada yang kenal Bang Haji. Ada kali. Nggak ada udah. Nira Santika. Gitu. Itu jadul banget. Ini mah anak kelas 1, nggak usah nyanyi kayak gitu. Nggak usah. Udah, duduk rapi lagi. Siap. Jadi Nabi Muhammad memilih susu, kemudian diminum. Alhamdulillah. Setelah itu Nabi Muhammad dibawa ke atas menuju Sidratul Muntaha. Menembus langit 1. Di langit pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian setelah itu mengucapkan salam, dijawab dengan
salam yang indah oleh Nabi Adam. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Di situ bertemu dengan Nanti satu lagi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian menembus lagi. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf juga. Kemudian ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian terus sampai bertemu dengan siapa? Di langit ke-6 itu kan ada bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian di langit ke-7 itu bertemu dengan Nabi. Nanti siapa? Nabi siapa kira-kira? Nanti siapa ya? Nabi Ibrahim. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, malaikat Jibril ini meminta Rasulullah untuk berjalan atau mungkin menempuh perjalanan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah sendirian. Nggak ditelan malaikat Jibril? Enggak, malaikat Jibril cuma sampai di langit ke-7 aja. Lalu Nabi Muhammad pergi semakin ke atas dan bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Sampailah bertemu Allah, Nabi Muhammad ini diberikan amanah atau diwajibkan bagi Nabi Muhammad dan seluruh umatnya Nabi Muhammad untuk mengerjakan apa ya? Mengerjakan apa kira-kira? Mengerjakan sholat. Oh iya, sholat 5 waktu aku udah tahu lah. Tapi waktu itu bukan sholat 5 waktu. Nah, ternyata sholatnya sebanyak 50 waktu. 50 waktu? Iya. 50 kali maksudnya? Iya, dalam sehari itu 50 kali kata Allah. Kita harus sholat sebanyak 50 kali. Beneran? Iya, beneran. Kemudian Rasulullah turun ke langit ke-7, ke langit ke-6, sehingga bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa yang engkau dapat dari Allah, apa yang engkau dapat untukmu dan untuk umatmu? Kata Rasulullah SAW menjawab, aku diperintahkan untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Kata Nabi Musa, 50 kali mah kebanyakan. Umatku aja cuman ibadah sedikit aja, sebentar aja. Pada banyak yang nggak mampu, apalagi umatmu. Umatmu itu kalau dikasih 50 waktu, berarti banyak banget. Iyalah kebanyakan. Jadi 50 waktu itu, kalau Kak Ipul hitung sehari ada 24 jam. Ya ada 24 jam. Berarti 50 waktu. Setiap 15 menit kita sholat. Oh gitu sih? Iya, jadi kalau memang 50 waktu setiap 15 menit kita sholat. Jadi baru selesai sholat, kemudian kita mungkin lagi mau makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, ada azan lagi, kita sholat. Kemudian kita mau belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi. Kemudian kita mungkin teman-teman mau main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus setiap 15 menit. Kata Nabi Musa, makanya minta keringanan, dikurangi lagi, jangan 50 kali. Naik lagi, minta keringanan kepada Allah. Maka Nabi Muhammad naik, meminta keringanan supaya tidak 50 kali dalam sehari. Terus jadi ternyata? Kata Allah dikurangi 5 waktu atau 5 kali. Kalau 50 dikurangi 5 jadi berapa? Ayo. 30. Iya, 50 dikurangi 5 jadi 30. Terus berapa? Iya, kalau 50 dikurangi 5 berarti 45. 45? Iya. Terus kenapa jadi 5 sekarang? Iya, dengerin dulu. Jadi dikurangi 5 kali, kemudian turun lagi ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, 45 juga kebanyakan, minta dikurangi lagi. Naik lagi Nabi Muhammad, kemudian setiap naik itu dikurangi 5 kali. Kalau tadi 45 dikurangi 5 jadi berapa? 20. Ih, matematiknya gimana sih? Belajar lagi. 45 dikurangi 5 ya 40. Oh iya, nah. Turun lagi, kemudian naik lagi. Kata Nabi Musa, masih kebanyakan. Naik lagi 40 dikurangi 5. Aku udah tahu sekarang. Berapa? 35. Iya, betul. Bolak-balik sampai menjadi 5 waktu atau 5 kali dalam sehari. Bertemu dengan Nabi Musa berapa? 5 waktu. Masih kebanyakan, naik lagi, minta lagi, dikurangi lagi. Tapi Nabi Muhammadnya sudah malu, bolak-balik minta terus.
dikurangi. Insya Allah dengan 5 waktu tersebut, umatnya bisa menjalankan ibadah salat 5 waktu dengan baik. Karena kata Allah teman-teman, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan itu dilipat gandakan atau dikalikan menjadi sebanyak masing-masing salat itu dikalikan 10 kali. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu dikalikan 10. Sehingga jumlahnya berapa coba? Berapa ya? Jadi 50. Kok sana aja? Iya, makanya salat yang kita kerjakan 5 kali itu dikalikan 10, maka jadi 50 kali, sama kayak waktu Nabi Muhammad diminta pertama kali yaitu sebanyak 50 kali. Sama aja ya? Iya, makanya kalau Nabi Muhammad sudah naik turun, teman-teman masih males-malesan juga untuk mengerjakan sholat. Keterlaluan. Iya, keterlaluan. Apalagi adalah sholat tiang agama. Iya, kata Riko gitu. Siapa? Riko siapa sih? Riko the series. Siapa? Itu nggak nonton ya? Yang mana? Yang gini loh katanya, kan ada lagunya. Ayo tenang, tetaplah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Oh gitu. Ayo tenang, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Kalau lagi itu kayak pun juga tahu. Ya udah ikutan nyanyi. Ya udah. Ingatlah ketika Rasul bersabda, salat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, pasti Allah akan menyayanginya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Terus apa? maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Gak usah deket-deket. Kalau nyanyi aja semangat. Dari tadi aku semangat kok. Iya teman-teman. Jadi 5 kali ya. Tadinya 50, sekarang jadi 5 kali. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati kita, dengan semangat. Karena sholat adalah tiang agama. Iya, tiang agama. Kalau teman-teman meninggalkan sholat berarti sama saja merobohkan tiang agama. Iya, sama aja kayak merubuhkan tiang agama. Apalagi sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanyakan. Allah akan melihat sholatnya bagaimana. Insya Allah kalau kita sholatnya baik, maka semua ibadah kita akan baik. Maka semua amal kita akan baik. Makanya nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau kelihatan gimana? Iya, nggak boleh lupa, kan kamu udah tahu waktunya. Iya, aku udah tahu. Kalau udah tahu makanya harus dijalankan dengan baik. Betul itu bercanda ya? Ya nggak boleh. Emang siapa yang bercanda? Ada itu loh, lagi di masjid tapi malah bercanda. Siapa? Banyak anak-anak lagi sholat terus Allahu Akbar malah bercanda. Ya nggak boleh. Siapa yang kira-kira bercanda? Ada teman-teman aku. Iya, kalau teman-teman anak-anak soleh dan soleh SDT Rahmaniyah 1 ini kayaknya enggak deh. Ya enggak lah, jangan santai. Kalau sholat yang khusyuk, yang baik, nggak boleh bercanda. Apalagi lagi sholat ngobrol. Gak boleh lah. Harus khusyuk ya. Karena sholat itu juga sarana. Sarana apaan sih? Sarana itu adalah media. Media apaan sih? Iya, pokoknya sholat itu tempat kita untuk mengingat Allah. Tempat kita untuk berhubungan dengan Allah. Maka dengan sholat yang sangat khusyuk. Dengan sholat tersebut, maka hati kita akan menjadi tenang, akan selalu mengingat Allah. Dan kata Rasulullah juga, sholat itu ibarat gini teman-teman. Gimana? Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya seperti ini. Wahai para sahabatku, bayangkan ketika di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir, sungai itu bersih, sungai itu jernih. Lalu kalian itu mandi di sungai tersebut sehari sebanyak 5 kali. Kira-kira kalau mandi sebanyak 5 kali, tubuh kalian, badan kalian bagaimana? Kata para sahabat, ya tubuh aku pasti bersih Rasulullah. Tubuh aku pasti sehat, gak ada kuman, gak ada kotoran. Nah kenapa?
Nah, kata Rasulullah, ini Kak Ipul mau lanjutkan dulu. Oh iya, silakan. Kata Rasulullah, itu adalah ibarat sholat 5 waktu dalam sehari. Kalau kalian itu lagi banyak dosa, kalian itu lagi banyak salah, maka cara memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. Insya Allah dengan begitu hati kalian menjadi bersih. Begitu juga seperti ibaratnya kalian mandi sebanyak 5 kali. Bersih banget ya. Makanya sholat ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita biar dosa-dosa kita diampuni sama Allah dengan wasilah sholat. Oh, aku sekarang mau sholat. Selesaiin dulu yang di sini. Oh iya. Ntar dulu. Kita belum selesai, habis ini kita sholat ya. Teman-teman barangkali ada yang mau sholat juga boleh. Sholat apa ya? Ya kalau pagi-pagi gini, oh ya sholat duha. Oh iya, aku di sini mau sholat duha. Iya, sholat duha itu walaupun sholat sunnah, tapi kalau kita mengerjakan dengan baik, maka insya Allah teman-teman jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Dan teman-teman, kalau teman-teman rajin sholat duha itu, insya Allah rezeki teman-teman, rezeki orang tua, itu akan dimudahkan sama Allah. Ayo sholat duha. Iya, sholat duha. Terus mungkin sholat sunnah yang lain, seperti sholat tahajud, atau sholat sunnah rawatib, ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah sebelum dan sesudah sholat fardu itu kan ada sholat sunnah juga ya. Ayo kita lakukan juga biar pahala kita semakin banyak. Iya, aku juga mau sholat biar aku dapat pahala. Kalau dapat pahala kan nanti masuk surga. Kok diam? Emang kamu masuk surga juga? Iya lah, masuk surga lah. Beneran masuk surga? Iya lah. Emang ada surga ya buat boneka? Siapa yang boneka? Astagfirullahaladzim. Kamu gak nyadar kalau kamu boneka? Enggak, aku bukan boneka. Iya, emang ada surga buat boneka, teman-teman. Siapa yang boneka? Kamu boneka. Aku bukan boneka. Kamu boneka. Ya, aku bukan boneka. Kamu boneka. Aku bukan boneka. Kamu boneka. Bukan. Boneka. Bukan. Kamu boneka Gatot Kece. Aku bukan boneka. Kalau aku boneka, kenapa aku bisa ngomong? Kamu ngomong juga Kak Ipul yang suaranya itu dari mulut Kak Ipul. Dari sini? Iya. Enggak, dari sini. Coba Kak Ipul diam. Iya, dari tadi juga Kak Ipul diam. Tuh kan aku bisa ngomong sendiri. Enggak, dari sini. Dari sini kan? Bukan. Beneran dari sini? Iya, dari sini. Orang suara kita aja bisa ditukur kalau kamu mau. Mana coba? Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Oh iya. Tuh kan benar. Kalau suara kita bisa ditukar. Tapi kok suara Kak Ipul jadi kayak kamu gini ya? Udah nggak tata kayak gitu aja lah. Ya nggak mau lah Kak Ipul. Nggak mau suaranya cerewet kayak gini cempreng. Kalau cerita nanti gimana? Udah nggak tata. Halo, assalamualaikum. Wah, gede banget ya. Tapi Kak Ipul nggak mau. Jadi suaranya kayak kamu gini, balikin lagi ya. Cek. Balikin lagi. Nggak mau. Kak Ipul balikin lagi kayak suara tadi ya. Udah nggak tata. Cek. Udah gini aja sih, nggak usah ditukar-tukar lagi. Tuker lagi Nggak boleh gitu. Main tabuk-tabuk. Aku beneran boneka. Iya, kamu boneka. Tapi aku bisa gerak. Ya, Kak Ipul yang gerakin. Nih aku bisa gerak sendiri tuh. Enggak lah, ini Kak Ipul gerakin di sini nih. Nih kenapa jadi dikasih tahu sih? Udah. Oke teman-teman, di peringatan Isra Mi'raj ini kita mengingat kembali sejarah sholat diturunkannya dan diwajibkannya sholat kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan umatnya sebanyak 5 kali. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita semakin rajin untuk sholat. Bukan hanya sholat fardu aja, tapi sholat-sholat sunnah yang lain juga. Teman-teman yang mungkin kemarin masih bolong-bolong, insya Allah setelah peringatan Isra Mi'raj ini nggak boleh bolong lagi. Nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau yang mungkin sholatnya masih bercanda, harus lebih khusyuk lagi. Harus yang benar sholatnya. Biar teman-teman jadi anak baik, anak soleh dan soleha. Amin. Nah, terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga kapan-kapan nanti Kak Ipul sama Gatot Kece bisa bercerita lagi di depan teman-teman. Syukur-syukur ini coronanya segera selesai.
Kemudian nanti Kak Ipul bisa berkunjung ke sekolah teman-teman, bercerita langsung di hadapan teman-teman. Boleh nggak ya kira-kira ya? Boleh dong. Itu jadi kamu yang jawab. Ya kan mereka masih di-mute. Oh iya, nanti setelah ini nggak di-mute kok. Teman-teman terima kasih banyak ya. Semoga cerita dari Kak Ipul bermanfaat untuk teman-teman. Khususnya bagi Kak Ipul sendiri. Kak Ipul juga lebih rajin lagi, lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah. Saya doakan semoga anak-anak SD Rahmania 1 ini menjadi anak soleh dan soleha yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Saya doakan juga Bapak Ibu gurunya bisa mendidik dengan lebih baik lagi. Saya mendoakan semoga semuanya sehat selalu. Pokoknya luar biasa Bapak Ibu atau Ustadz Ustazah. Tadi bilangnya Miss. Oh iya, ada Mister, ada Miss juga ya. Pokoknya kita mau tanya-tanya lagi deh sama tadi namanya siapa? Du Sarah. Iya, kok kamu tahu sih? Kan aku dengar tadi namanya Du Sarah. Iya. Kak Ipul kembalikan kepada Bu Sarah. Terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Bisa bercerita lagi Kak Ipul dengan Gatot Kece. Itu kenapa Du Sarahnya ketawa-ketawa? Hei Du Sarah, hei. Itu kenapa sih? Udah biarin ngomong dulu. Itu malah ditututin lulutin. Gak gitu, udah. Nala itu tak tangan gini. Juga. Aduh ya Itu Bu Allah, Sarahnya Gatot jadi nggak Kece. ngomong-ngomong. Mata sih. Kamu itu kayak anak Bu Sarah deh, Gatot Kece. Yaudah aku dia mau jadi anaknya dulu. Aku mau jadi anaknya Du Sarah. Oh iya. Janganlah, kamu kan boneka. Kok Du Sarah tahu aku boneka? Tadi udah dikasih tahu. Oh iya. Iya, kan tadi udah dikasih tahu sama Kak Ipul. Iya, kan kamu boneka. Ya, udah diam dulu ya, Gatot Kece. Iya. Oke, terima kasih. Udah. Tangannya lembek banget Gatot. Udah taruh. Iya. Kan ini kan kamu boneka tuh lembek begini bisa Taruh sakit. Oh iya, maaf. Jangan Bu Sarah, emosi Gatot silakan. Kece. Jangan emosi ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Ipul. Masya Allah ya, ceritanya tentang perintah sholat gitu ya Kak Ipul ya, perjalanan Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat dari Allah ya. Jazakallah khair Pak Kak Ipul, semoga bermanfaat. Amin. Gatot Kece, terima kasih sudah meramaikan ceritanya. Sana-sana Du Sarah. Oke. Gatot Kece udah. Gatot Kece udah sarapan belum? Gatot kaca. Dong buat Kak Ipul dan Gatot Kecenya tepuk tangan dulu dong. Oh iya teman-teman, kasih tepuk tangan. Say thank you Kak Ipul. Kak Ipul dan Gatot Kece. Gatot Kece. Ya, teman-teman terima Oke. kasih ya. Semoga Tetap kita bisa semangat ketemu ya. lagi di lain waktu ya Kak Ipul ya. Amin. Nah, Iya, Anin. Aku tadi udah sarapan. Kenapa jadi udah, cerita? terus Kan tadi ditanya. Kamu sarapannya iya. apa? Aku sarapannya gini, Sarapan apa? angin. Angin. Gimana cara makan angin? Bisa lah. Gimana? Hat. Gitu. keren Gatot Kece. Kayak itu lah nggak keren, aku doang yang keren. Kayak bilang enggak. Gak boleh gitu. Oh. Terima kasih Bu Sarah. Iya, sama-sama, Ini Gatot Kak Kecenya Ipul, banyak Gatot omong Kece. ya. Maaf ya. Gak apa-apa jadi rame. Iya. Kalau nggak ada aku Jazakallah ya Kak Ipul, sangat bermanfaat. Sama-sama. Semoga nanti sampai ketemu lagi nanti ya Kak Ipul kalau misalkan ada acara lagi. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya Bu Sarah dan Insya para Allah. dewan guru yang lain. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Gatot Kece. Bye. Thank you. Udah Gatot Kece. Kak Ipul. Terima kasih Kak Ipul. Besar aku mau jadi anakmu. Udah. Aku jadi anakmu. Udah. Kok ditutup sih? Tukar lagi. Udah. Nongol. Bye. Tutup aja. Kok ditutup?
Oke, Bu Sarah. Gimana teman-teman, seru nggak tadi Kak Ipul dan Gatot Kece? Oke teman-teman, pada waktu kita untuk acara Isra Mi'rajnya sudah selesai. Ya, teman-teman. Satu sebelum kita tutup acara ini, apa yang teman-teman ambil yang kalian ambil dari cerita yang tadi? Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Oke. Tidak boleh meninggalkan sholat. Yaitu ada perintah sholat 5 Oke ya. Jadi teman-teman, bulan pertama sholatnya udah masih bolong-bolong, harus sholat 5 waktu. Oke teman-teman, karena setelah ini kita ada pembelajaran lagi, ada KBN. Jadi sebelum kita mulai, kita belajar ya. Kita tutup ya, ada Zoom lagi nanti ada Zoom. Oke teman-teman, dikasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit. Ya, setelah 15 menit istirahat, teman kembali untuk melaksanakan Zoom di kelas masing-masing. Jadi yang setelah ini Zoom-nya mungkin ada Zoom PJOK atau ada Zoom tematik atau ada Zoom pelajaran apa, silakan bergabung di Zoom kelas masing-masing. Oke? Setelah ya, jadi ada waktu 15 menit ya. ya teman-teman boleh istirahat dulu. Istirahat. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja dengan Sarah, habis ini istirahat 15 menit dulu, habis itu Iya, benar. jam 9.15 nanti kembali lagi Ya. Ke Zoom di Zoom kelas masing-masing. Zoom kelas masing-masing. Oke, Bu Dwi ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup, Bu. Oke teman-teman. Oke, kita tutup saja acara Isra Mi'raj ini dengan mengucapkan hamdalah. Doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ketemu lagi di Zoom ya. Zoom kelas ya. Oke, teman-teman silakan link dari Zoom. Jumlah Nah, ke link Zoom sama kelas masing-masing jam 15. Waalaikumsalam Raya. Silakan boleh live nah. Istirahat dulu ya. Dadah. Ya, dadah. Bye. Istirahatnya 15 menit ya. Iya, karena ya Benar. 15 menit. Boleh live ya. Almer boleh live.